Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor consumer goods. Kita lihat nih pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Saat ini terlihat untuk downtrend di channel warna hijau ini sudah berakhir. Kita tinggal lihat apakah IHSG bisa keluar dari kotak berwarna merah muda ini, di mana ada potensi kenaikan hingga ke level 7.200. Tapi sebelum itu, IHSG harus bisa naik dulu di atas angka 6875. Untuk yang saham pertama, kita lihat saham Unilever, UNVR. Kalau kita lihat di sini untuk jangka menengah sejak bulan Mei 2022, Unilever membentuk pola bearish head and shoulder dengan potensi penurunan ini hingga ke level 3400. Untuk jangka pendek kita harus lihat lingkaran biru di sini. Kalau memang Unilever turun di bawah level 4000, maka kemungkinan besar akan lebih turun lagi ke level 3400-nya. Jadi kita perhatikan level 4000 dalam jangka waktu yang lebih pendek lagi. Berikutnya adalah ICBP, Indofood, CBP Sukses Makmur. Jadi pada waktu itu kita melihat ada pola bearish di sini, ini namanya rising wedge. Akan tetapi ICBP kembali naik di atas lingkaran di sini, yaitu kembali melanjutkan uptrendnya. Nah, jadi kalau ICBP bisa naik dulu ke level 10.500 lalu turun, ini adalah potensi pembentukan pola bullish inverse head and shoulder dalam jangka pendek. Maka target penurunan di sini ke level 8050 sudah tidak bisa tercapai. Jadi selanjutnya kita harus perhatikan apakah ICBP bisa naik di atas 10.500 dengan target jangka pendek ke level 11.800-nya. Berikutnya adalah INDF, Indofood Sukses Makmur. Ini kita harus lihat lebih jauh lagi bahwa INDF mencoba menembus resistance 7.200, tapi masih jauh. Jadi kita lihat sebenarnya INDF membentuk higher high di sini, higher low di sini. Jadi setelah turun di Maret 2022 di level 5.700, saat ini kembali naik dan mantul di 6.100 di sini. Jadi yang harus kita perhatikan adalah level 7.200. Kalau bisa naik dan kembali turun dengan volume rendah, maka itu bisa dijadikan titik masuk untuk INDF. Untuk saat ini masih terlalu pagi untuk melihat ini, jadi kita perhatikan dalam 3-5 bulan lagi. Berikutnya adalah saham Emyor, Mayora Indah. Nah, pada waktu ini juga kita lihat pola rising wedge di sini. Ini adalah pola bearish. Jadi kalau Emyor turun di bawah 2.500, ada kemungkinan target pelemahan dari pola rising wedge bearish di sini akan terpenuhi ke level 2150 di sini. Berikutnya adalah saham Hoki, Buyung Putra Sembada. Kalau kita lihat sebenarnya kita cuma perlu tunggu sampai downtrend berwarna hijau ini selesai sejak Juli 2021. Nah, jadi saat ini tidak ideal untuk kita masuk terburu-buru untuk Hoki. Kalau kita perhatikan ini, kita bisa menghemat, jadi tidak membeli Hoki ketika di level 200 misalnya. Sekarang di level 90. Kalau mau spek buy, kita tunggu di channel downtrend hijau ini. Saat ini berada di level 65 sampai 68. Lalu kita lihat saham Sido, industri jamu Sido muncul. Jadi pada waktu itu terdapat pola pembalikan arah dalam jangka menengah, jangka pendek. Ini inverse head and shoulder. Ketika naik di atas 800, potensi penguatan ke 930, 940. Akan tetapi saat ini tertahan di sini. Ini adalah downtrend jangka menengah untuk Sido. Ya, jadi sebelum sampai di sini sudah berbalik arah. Jadi bagi yang sebenarnya sudah beli di sini, kita sebenarnya harus stop loss kalau turun di support jangka pendek di 840-nya. Nah, saat ini memang kembali ke level 800-nya, tapi ada kemungkinan karena Sido ini jangka yang lebih panjang, maka kemungkinan besar kita tunggu Sido sampai dia bisa kembali turun. Kalau memang channel
downtrend ini yang diikuti saat ini. Nah, ada potensi kita tunggu kalau memang tembus dari 800-nya, mungkin bisa ke arah sini. Sekitar 540-an atau mungkin di 500-an. Kalau memang seperti itu adalah titik beli yang baik. Tapi saat ini kita harus coba lihat dulu apakah level 800 ini bisa terjaga atau tidak. Kalau memang bisa terjaga, maka Sido akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau memang turun, ya itu yang harus kita waspadai dan kita tunggu saja di level 500 sampai 540-nya. Berikutnya saham AISA. Nah, ini juga kembali turun dengan channel downtrendnya sejak Juni 2021 di sini. Jadi saat ini selalu patuh di sini. Bahkan di sini pun Oktober sempat naik sebentar lalu turun kembali. Begitu juga di Februari 2023 kembali turun. Jadi yang harus kita waspadai adalah pembentukan pola bearish head and shoulder di sini. Memang target pelemahannya di level 65, akan tapi kalau memang sudah tembus dan di channel hijau ini ada misalnya turun dengan cepat di level 80, maka itu bisa dijadikan titik beli juga spekulatif. Walaupun secara overall trennya masih mengikuti channel downtrend hijau. Jadi bisa saja ada pemantulan di level ini, di level 80-an ini dan naik. Itu untuk AISA. Berikutnya adalah ADES, Akasa Wira Internasional. Memang jangka pendek, jangka menengah secara uptrend sudah tertembus. Saat ini terdapat downtrend yang sangat landai. Jadi bisa ditunggu di level 6.200 atau turun lagi di level 6.000 selama berada di channel hijau ini. Akan tetapi karena memang sudah naik terlalu banyak, mungkin ADES ini sebaiknya tidak usah dilirik sementara waktu. Siapa tahu dia turun di bawah channel ini dan membentuk downtrend baru. Nah, berikutnya kita ke saham rokok yang sangat menarik ya. Kita mulai dari HMSP, HM Sampurna. Jadi memang sempat di sini false breakout di angka 1160. Tapi secara teknikal masih uptrend, masih baik. Jadi kita menunggu pembalikan arah yang kita estimasikan di 960. Tapi kalau memang tidak pun sebenarnya bisa ditunggu di sini di 880 pun masih uptrend. Nah, kalau kita lihat ke weekly-nya pun ini masih menarik. Jadi untuk technical secara mingguan ya HMSP sudah turun dari downtrendnya di sini berwarna hijau. Tinggal tunggu kapan tembus di atas 1160 atau kita spek buy di sekarang. Jadi kalau memang bisa naik di atas level 1200-nya atau 1160, maka potensi penguatan selanjutnya ke 1500 sampai 1550. Itu kenaikan hampir 40%. Jadi lumayan menarik untuk saham sebesar HMSP. Nah, berikutnya kita lihat GGRM. Jadi GGRM kalau kita lihat jangka pendek, ini terdapat pola flag besar. Kalau memang bisa naik di atas 27.300 atau 27.500, maka potensi penguatan hingga ke 38.000. Ada beberapa mungkin yang mencoba spek buy di level 23.300 di sini, itu bisa saja dijadikan titik beli, tapi ada kemungkinan lebih sulit untuk naik. Jadi bisa saja dia kembali turun seperti panah berikut, di mana pola bull flag ini sudah tidak tercapai. Jadi kalau membeli di 27.300 sebenarnya lebih aman, tapi harga belinya lebih tinggi dan potensi kenaikannya menjadi lebih sedikit. Akan tetapi secara umum masih terlihat sangat baik untuk GGRM. Lalu yang terakhir adalah Wismilak. Ini juga sebenarnya jauh lebih baik dari HMSP dan GGRM karena di bulan Agustus sempat naik tajam dari 500 ke 880. Saat ini membentuk pola cup with handle. Jadi tinggal tunggu apakah bisa tembus di level 910-nya atau tidak dengan potensi penguatan hingga ke 1200.
Untuk titik masuk jangka pendek bisa mencoba di 825, lalu di stop loss di 790, atau tunggu bahkan kalau turun ke level 720 pun masih bullish secara technical dalam jangka panjang, jangka menengah seperti ini. Tinggal kita lihat apakah itu bisa terjadi atau tidak, atau kita tunggu saja di level 910 baru kita beli. Jadi ini terlihat sangat menarik. Oke, sekian update untuk sektor consumer goods kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.